cukup mencerahkan bagi kita apa yang sudah beliau sampaikan, Kang Zidni dan juga Buya Syakur. Sayang sekali waktu membatasi kita semua, dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang terakhir, dan sesi ini kita isi dengan closing statement, tentu dengan waktu yang terukur untuk semuanya. Dan yang pertama ini saya berikan waktu kepada Mbak Lela Masruro di Banyuwangi. Silakan Mbak Lela untuk closing statement. Terima kasih Ustadz. Yang pertama saya haturkan terima kasih banyak kepada Buya yang telah memberikan kepercayaan untuk membacakan puisi yang luar biasa kepada saya yang masih sangat-sangat membutuhkan belajar. Buya, mohon maaf jika ada banyak-banyak kata yang masih ada kesalahan mungkin. Terima kasih juga tim dari pengajiannya Buya. Ini terus terang saya pertama kali tapi langsung jatuh cinta ini Buya. Siap bergabung ini. Yang pertama dari kali Banyuwangi. Ya, dari Banyuwangi siap bergabung untuk mengikuti live streamingnya. Terima kasih juga kepada MC, kepada yang lainnya dan juga jamaah Buya. Salam kenal dari saya Banyuwangi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Laila Masruro. Kemudian closing statement berikutnya dipersilakan kepada Kang Zidni. Silakan Kang Zidni. Disebut relatif itu, relate itu artinya berhubungan. Ya. Berhubungan. Jadi kalau misalnya ini panjang atau tidak, ya tergantung dihubungkan dengan apa. Dengan ini, ya panjang. Tapi dihubungkan dengan ini, pendek. Jadi relatif itu berarti dia dihubungkannya dengan apa? Compare. Di-compare, diperbandingannya dengan apa? Maka itu namanya relatif. Relatif itu bergantung, tergantung dihubungkannya dengan apa. Dan hanya satu yang tidak relatif, yaitu Tuhan. Kita disebut relatif karena ada Tuhan yang mutlak. Maka itu kalau pengen punya keputusan yang mutlak ya jadi seperti Tuhan aja. Padahal kita nggak bisa. Maka itu karena kita adalah makhluk yang relatif, ya jangan paksakan kebenaran itu hanya ada dalam satu perspektif. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zidni untuk closing statementnya. Kemudian ke Pak Tato, silakan untuk closing statement. Ya, terima kasih Kang Afkar. Izin dulu Buya, Kang Zidni. Saya sapa dulu, sudah lama nggak menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ada beberapa hal saya membuka dengan pantun. Buah markisa di dalam tangki, cakep. Palu mengkilat jatuh ke sumur, nyemplung. Nah, semoga pemirsa banyak mendapat rezeki, selalu sehat dan panjang umur. Amin. Itu pantun pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana menghormati perbedaan. Saya akan mengemasnya, ini mungkin cerita ini sudah berkembang sejak lama dan nggak apa-apa diucapkan ulang, diceritakan di sini dengan penafsiran penuh cinta. Sebut saja persahabatan yang penuh dengan cinta, Kang. Kalau Buya kan selalu berbagi kebahagiaan. Ini juga berbagi kebahagiaan dalam cinta. Dalam bertetangga ada Pak Haji bertetangga dengan pastur. Ini sudah lama kisah ini Kang Afkar. Saya kisahkan ulang. Mereka kemana-mana bersama, mancing juga bersama orang tetangga. Terkadang juga saling membantu ketika hari-hari besar agama yang berbeda, saling mengirim makanan ringan maupun cemilan. Pokoknya tidak ada ketersinggungan. Pas musim hujan seperti sekarang, kebetulan Pak Haji dan pastur tadi pemirsa akan pergi keluar kota bersama Kang Afkar. Pas begitu mendung, gerimis, sambil menunggu bis lewat. Hujan mau deras, bis datang. Ji, iya gimana Tur? Itu bisnya datang. Oke, kita naik. Mereka berdua naik. Begitu duduk, supir bis nginjek gas. Mobil pun berjalan. Pak Haji tadi mengucapkan Bismillah. Kata pastor, salah Ji. Ini bukan Bismillah. Ini bis kota. Wah, bisa aja loh Tur. Ini perbedaan simbol-simbol agama tapi dikemas dengan cinta, nggak berantem. Iya. Bis pun tetap berjalan Kang Afkar. Hujannya deras. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara di luar bis. Puah! Dengan refleks
pastor tadi mengucapkan haleluya. Tur, itu bukan haleluya, itu halilintar. Oh iya ya, satu-satu. Simbol-simbol agama dikemas dengan perbedaan tetapi penuh cinta, tidak saling menyinggung. Yang satu bismillah, yang satu haleluya. Simbol-simbol agama. Menit-menit berikutnya mobil tuh nyampe pada tujuan. Turunlah. Begitu dibuka, Ji, apa Tur? Itu banjir. Lu kan pakai sepatu. Jadi gimana? Bagaimana kalau gua gendong? Kata Pak Haji. Pak Haji pakai sendal, pastor pakai sepatu. Ya kalau gitu gendong aja deh. Ya udahlah, dengan ikhlas Pak Haji pemirsa menggendong pastor dalam perjalanan menyeberangi banjir sampai ke trotoar itu. Ketawa melulu nih pastor. Nih Pak Haji bilang, Tur kenapa lu ketawa melulu? Baru kali ini pastor naik haji. Oh. Bayangkan nih Kang Afar. Kalau simbol-simbol agama, persahabatan, perbedaan agama dikemas dengan penuh cinta, tidak ada tuh saling bermusuhan, apalagi bunuh. Itu dongeng-dongeng. Berikutnya nih Kang Afar, saya sedikit tadi, mengapa pendekatan kita berbeda kalau dari sisi makna kalimat. Saya ini bahasa Indonesia saya kemas. Ada terminologi akal sehat tadi Buya cerita. Ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin nggak ngerti ya, tapi paling tidak seperti ini. Apa itu ontologi? Itu keberadaan objek yang kita lihat. Tadi Buya cerita cangkir, saya cerita haleluya, saya cerita bismillah. Itu dari ontologi bermasalah sebenarnya, tapi dikemas dengan cinta, tidak ada masalah. Berikutnya epistemologinya, proses untuk mengetahui proses objek tadi Kang Afar. Kalau sekedar canda-canda ringan nggak harus dibunuh lah. Ini kan konteksnya berbeda, makna kalimat. Yang terakhir yaitu aksiologi, seperti Kang Ustadz Jinti tadi cerita. Apakah ada nilai-nilai kemanfaatan buat semua? Jika cerita dikemas dengan bahasa yang indah, cinta dibangun dengan kebersamaan, maka di situ letaknya indahnya beragama. Itu kira-kira Kang Afar, waktu dengan terukur. Mohon maaf pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tato untuk sebuah cerita dan juga pemahaman-pemahaman yang terakhir tadi. Berikutnya closing statement disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Iya. Jadi perbedaan atau pluralitas atau kemajemukan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kita terima saja sebagai suatu realita. Dan kita hormati perbedaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian masalah konflik, perang, ya ini tidak akan pernah selesai. Ya, karena di dunia ini kalau sudah tidak ada konflik berarti selesai. Kalau sudah selesai perang terus damai, ya sudah tutup gunung kan selesai. Jadi teorinya begini, agama Mazdak itu yang ada di Persia, agama kuno di Persia, itu mereka meyakini Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Ini selalu konflik, perang. Itu silih berganti, nanti Tuhan yang baik menang, Tuhan yang jahat kalah, nanti Tuhan yang jahat menang, terus kalah menang. Nah, selagi masih kalah menang, kehidupan di dunia berlanjut. Ya, jadi kalau kita berbuat kebaikan, berarti mendukung Tuhan baik. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita mendukung Tuhan jahat. Dan keduanya saling perang dan tidak pernah selesai. Ketika salah satunya kalah, apakah Tuhan kebaikan yang kalah secara final ataupun kebaikan, itulah berarti sudah datang kiamat, selesai. Jadi kalau masih pengen hidup terus, ya konflik dipelihara. Supaya panjang umur kan gitu. Antar negara perang, antar kampung perang, taburan, antar keluarga berantem. Sampai di dalam diri kita sendiri itu juga peperangan berkecamuk dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya malaikat ada dalam dirimu, setan ada dalam dirimu, Adam juga ada dalam dirimu. Itu tiga pihak selalu bersengketa.
Ya, di dalam diri kita sendiri, kalau teorinya Sigmund Freud itu ada id, al-huwa, ada ego namanya al-ana, dan ada superego namanya al-anal a'la. Ketiga ini adalah analisis Sigmund Freud berdasarkan 3 unsur yang ada pada diri manusia itu sendiri. Artinya terjadi konflik yang berkepanjangan dalam diri kita sendiri. Ya, ketika kita ingin melacur, pihak yang lain menghalang-halangi. Ketika ini ingin bersedekah, pihak ini yang menghalang-halangi. Ketika muncul kita cita-cita ingin jadi dokter, muncul dalam diri kita penolakan tidak mau jadi dokter. Kita pengen pinter, muncul tidak pengen pinternya. Itu terus demikian. Terjadi konflik terus menerus. Nah, ketika tidak dapat diselesaikan, tidak jelas mana yang kalah yang menang, maka konflik terus menerus. Itu namanya perang dalam negeri. Berkepanjangan. Lebanon 11 tahun perang saudara. Di Sudan 24 tahun perang saudara. Di Yaman sekian tahun. Nah, kalau perang itu tidak berkesudahan, maka satu cara yang paling efektif mengundang negara adikuasa untuk melakukan intervensi. Kalau konflik dalam diri kita tidak diselesaikan, Anda bisa-bisa telanjang bulat lari-lari nantinya. Iya, gila. Maka siapa negara adikuasa yang intervensi? Itulah psikolog atau psikiater atau ulama solehin yang bisa melakukan intervensi. Nah, artinya bahwa ketika saya ingin sodako juga ada intervensi di dalam diri saya sendiri. Buya ngasih uangnya nanti, jangan sekarang, nunggu kalau tamunya sudah banyak. Yang satunya mengatakan urusan kamu, apa urusan nunggu banyak, kan sampai di alam, nggak ada urusan, terjadi pertengkaran. Sudah saya siapkan uang tuh 2 juta mau saya kasihkan. Yang sebelah kiri, kok banyak banget katanya. Nyumbang mas 1 juta juga cukup. Yang bilang kasihkan aja, punya kan dari Allah juga kok. Nanti juga dikasih sama Allahnya. Terjadi pertengkaran dalam diri kita. Yang itulah sebabnya Anda susah tidur. Ya, kepala denyut-denyut, kuping pating gerbeg, ya kan? Napas jadi sesak karena pertempuran yang tidak pernah selesai. Jadi memang itulah bahwa positif dan negatif itu memang diciptakan Tuhan untuk mengeluarkan energi. Jadi kita melihat konflik itu, itulah inti denyut nadi dari kehidupan adalah konflik itu. Paham nggak? Adem nggak? Kalau sudah tidak ada konflik ya selesai. Nih, saya cerita berulang-ulang. Perempuannya cantik, menggoda. Nyoba deh, mumpung lagi di Surabaya nggak ada orang kenal nih, Pak Tato. Iya. Nanti ininya mengatakan, ini egonya mengatakan begitu. Jangan, ini lagi musim penyakit AIDS. Nyahut lagi, pakai kondom aja. Kondom sekarang banyak yang bocor. Jadi double aja kondomnya. Ya kalau di double enaknya di mana enaknya di double kondom. Satu aja mengurangi, di double yang rasanya. Itu berdialog dalam diri kita sendiri. Antara id dan ego terjadi dialog yang berkepanjangan.
Nah disitulah makanya super ego itu melakukan intervensi. Nah itulah kondisi psikologi kita semacam itu. Jadi artinya Bapak-Bapak sekalian, di dalam darah kita sendiri itu ada namanya leukosit, sel darah putih. Itu memang sengaja dia untuk menyerang ya kuman-kuman, bakteri, virus yang masuk langsung dimakan. Terjadi pertempuran dalam diri kita. Nah, korban dari kedua belah pihak itu menjadi nanah. Itu pertempuran di dalam dirimu sendiri. Paham nggak? Inilah kehidupan, hakikat kehidupan semacam itu. Jangan ngayal, ya sudah, gitu. Ini adalah kita berpikir secara realistis, betul nggak? Dan ini semuanya sudah bekerja otomatis sendirinya. Jadi di situ juga ada perimbangan bahwa leukosit itu harus jumlahnya sekitar 80.000 per mili. Begitu lebih menjadi leukemia, kurang sedemikian. Dan leukosit itu adalah pemikirannya bukan pembelahan sel. Ya, itu langsung dibuat dari hematopoietik pluripoten yang ada di tulang sumsum kita. Anda tidak tahu bagaimana pertempuran dalam dirimu itu. Paham nggak? Bisanya ada. Nah makanya biarkanlah positif dan negatif itu silakan berbenturan. Kalau diambil negatifnya murub boleh. Enggak nyala. Kalau positifnya Enggak nyala juga. dibenturin enggak? Benturin aja kalau masalah. Itu. Jadi sampai partikel yang terkecil itu ada proton, ada neutron dan ada elektron. Sama. Situlah letak kekuatannya. Paham begini nih? Jadi nggak usah gaduh lah, nggak usah cemas. Ini adalah kehidupan. Bakal us beli netur, ya us balik mana? Kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pertemuan yang kedua malam Jumat ini, pertemuan cukup panjang. Betul. Dari jam 8 sampai jam 23, 3 jam. Luar biasa. Dan kita selalu saja di forum ini menjadi forum yang terbaik buat kita. Ini forum yang selalu membawa kita untuk meraih pengetahuan, keilmuan, juga kepenuh cintaan dan kebersamaan. Terima kasih untuk Mbak Lela Masruroh dari Banyuwangi yang sudah membacakan gelombang cinta malam hari ini. Juga untuk Gus Islah Bahrawi, walaupun sebentar tadi banyak memberikan pencerahan kepada kita. Dan juga untuk Kang Zidni dari Buntut Pesantren Cirebon. Dan Pak Tato juga tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Dan Sobat Hima TV, demikian kebersamaan kita untuk pertemuan kali ini pada kajian kitab Fidril Quran di kesempatan Kamis 8 Desember 2022. Dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suwun saya mangga.